Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan hasil diagenesa dari material sedimen. Jadi sedimen yang mengalami diagenesa, maka dia akan berubah menjadi batuan sedimen. Nah, diagenesa ini sebenarnya proses yang macam-macam ya, terdiri dari beberapa proses, baik itu proses yang berupa proses kimiawi, proses biologi maupun proses fisika. Nah, karakteristik dari batuan sedimen itu sendiri, pada umumnya batuan sedimen itu berlapis, kemudian tersusun oleh butiran-butiran sedimen hasil transportasi yang nanti kita kenal sebagai fragmen dan matriks. Nah, gambarannya seperti gambar di sebelah kanan. Jadi yang disebut fragmen itu adalah butiran yang ukurannya lebih besar. Nah, yang di sini disebut sebagai grains ya. Butirannya lebih besar, sedangkan butiran-butiran yang lebih kecil itu disebut sebagai matriks. Nah, ini sifatnya alogenik, artinya dia bukan berasal dari lingkungan pengendapan itu sendiri, melainkan ditransport dari tempat lain. Nah, jadi si grain atau fragmen ya, fragmen itu hadir bersamaan dengan matriks pada lingkungan pengendapan. Lalu nanti baik fragmen dan matriksnya ini keduanya akan diikat atau disemen oleh semen ini. Semen itu bisa berupa larutan silikat atau karbonat atau berupa iron oxide. Nah, nanti ketika sudah disemen maka akan menyatu menjadi batuan sedimen. Sebelum disemen dia hanya berupa sedimen saja. Nah, jadi nanti secara garis besar diagenesa ini yang nanti akan merubah sedimen menjadi batuan sedimen itu terutama proses litifikasi atau proses pembatuan. Nah, nanti litifikasi ini dibagi jadi dua proses, yaitu kompaksi dan sementasi. Proses kompaksi itu akan membuat sedimen menjadi lebih compact atau lebih padat. Jadi kalau misalnya kita punya sedimen tadinya misalnya tebalnya 1 meter, kemudian dia akan tertimbun oleh sedimen yang datang berikutnya, sehingga nanti dia akan kena proses pembebanan. Nah, pembebanan ini akan menekan si sedimen sehingga dia jadi lebih compact. Yang tadinya dia masih basah, masih banyak kandungan airnya, maka kandungan airnya akan keluar. Nah, proses keluarnya kandungan air dalam batuan ini disebut sebagai proses desikasi. Nah, jadi selama proses kompaksi itu terjadi juga proses desikasi. Airnya akan keluar dari lapisan batuannya, sehingga nanti kita punya lapisan batuan yang lebih tipis, misalnya 0,5 meter gitu ya. Tapi ini sudah compact, sudah padat, kandungan airnya sudah keluar. Nah, nanti kemudian setelah mengalami proses kompaksi, dia akan mengalami proses sementasi, yaitu proses penyemanan oleh semen ini tadi, bisa semen silikat, karbonat maupun iron oxide, seperti itu. Nah, untuk batuan-batuan sedimen sendiri ada beberapa macam jenis batuan ya. Di sini kalau berdasarkan klasifikasi Tucker tahun 1991, tipe batuan sedimen itu bisa dibagi menjadi 4 tipe batuan. Yang pertama batuan siliciklastik, kemudian batuan biogenik, biochemical dan organik, atau biogenik, biokimia dan organik ya. Ini dijadikan dalam satu tipe karena mereka adalah tipe batuan sedimen yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh organisme. Kemudian batuan sedimen kimiawi atau chemical ya, dan batuan sedimen vulkanoklastik atau volcanic elastic ya. Nah, untuk batuan sedimen siliciklastik itu adalah batuan sedimen yang dia mengalami proses pelapukan, erosi, transportasi,
kemudian sedimentasi atau deposisi ya, dan baru dia mengalami proses diagenesa. Nah, ini batuan sedimen silisiklastik. Disebut batuan sedimen silisiklastik karena kandungan silikanya banyak. Kenapa? Karena selama proses pelapukan, erosi, dan transportasi, sebagian mineral itu akan hancur, terutama mineral-mineral yang tidak resisten atau tidak tahan terhadap proses pelapukan. Nah, sedangkan mineral yang tahan terhadap proses pelapukan, dia akan tersisa gitu. Makanya nanti sisanya di sedimennya yang akan banyak dijumpai adalah mineral yang tahan terhadap proses pelapukan tersebut, yaitu silika. Nah, makanya ketika nanti jadi batuannya akan banyak mengandung silika. Nah, sehingga disebut sebagai batuan sedimen silisiklastik. Kalau batuan sedimen biogenik, biokimia dan organik, ini batuan sedimen yang dalam proses pembentukannya itu banyak dipengaruhi oleh organisme, baik dia tersusun oleh organisme maupun pembentukannya dipengaruhi oleh organisme. Untuk batuan sedimen yang biogenik ini biasanya sifatnya relatif karbonat. Nah, contohnya di sini adalah limestone atau batu gamping. Jadi ketika batu gamping itu kan dari reef ya. Batu gamping itu asalnya dari reef atau terumbu yang kemudian mati dan menjadi batu. Nah, sehingga jadi batu gamping namanya, yang kemudian dimasukkan ke dalam tipe batuan sedimen yang biogenik. Nah, reef ini karena dia hidup di laut dangkal, jernih dan hangat ya, makanya batu gamping ini nanti juga jadi penciri untuk lingkungan yang seperti itu, lingkungan yang bersih ya, jernih airnya, kemudian dangkal dan juga hangat. Kemudian chert itu batu rijang. Nah, kalau yang reef batu gamping tadi terbentuk oleh reef ya. Kalau batu rijang ini dia terbentuk atau tersusun dominannya itu oleh radiolaria. Nah, radiolaria ini sejenis plankton ya, tapi dia sifatnya silika. Cangkangnya silika. Nah, ketika mati, maka nanti dia akan turun ke dasar samudra. Ketika sudah mati ya, jatuh, turun, tenggelam ke dasar samudra dan mengendap di bagian dasar samudra, kemudian menjadi batuan yang kita kenal sebagai batu rijang atau chert. Nah, makanya batu rijang ini nanti jadi penciri laut dalam, jadi penciri dasar samudra. Kemudian yang organik itu coal. Kalau batu gamping itu adalah biogenik, kemudian rijang biokimia, yang organik itu adalah batu bara atau coal ya. Batu bara. Kalau batu bara itu terbentuknya oleh tumbuhan yang mati, kemudian dengan tumbuhannya menjadi penyusun batuan. Nah, sehingga nanti jadi batuan yang kita sebut sebagai batu bara ya. Istilahnya nanti jaringan tumbuhannya itu jadi yang namanya maseral. Oke, nah itu adalah tipe atau golongan batuan sedimen yang masuk ke biogenik, biokimia dan organik. Kemudian kalau tipe yang ketiga yaitu tipe chemical atau kimiawi. Batuan sedimen kimiawi ini batuan sedimen yang terbentuk melalui proses kimiawi. Proses kimiawinya bisa berupa proses evaporasi, contohnya nanti akan menghasilkan batuan yang dikenal sebagai evaporites. Nah, contohnya batu garam gitu ya. Bisa juga melalui proses presipitasi atau melalui proses oksidasi. Nah, nanti akan menghasilkan batu gipsum, atau kalau misalnya prosesnya oksidasi akan menghasilkan ironstone. Kemudian batuan sedimen vulkaniklastik. Kalau batuan sedimen vulkaniklastik itu batuan sedimen yang material sedimennya itu berasal dari aktivitas erupsi gunung api. Nah, makanya di sini contoh-contoh batuannya itu mirip
atau beberapa contoh batuannya sama dengan contoh batuan pada batuan piroklastik, atau batuan vulkanik fragmental. Nah, di sini contohnya ada Ignimbrite Ridge. Nah, Ignimbrite Ridge ini batuan hasil dari pyroclastic flow ya. Kemudian ada tuff dan ada hyaloclastics. Nah, ini adalah contoh-contoh batuan vulkanik klastik. Kalau yang siliciklastik tadi contohnya konglomerat ya, konglomerat, breksi, batu pasir dan lain-lain. Nanti ini penamaannya itu berdasarkan ukuran butirnya. Nah, nanti kita akan pelajari ini pada bagian atau pada slide berikutnya. Nanti terutama pada bagian tekstur ya, tekstur tentang ukuran. Oke, nah ini jadi yang mengalami siklus sedimentasi berupa pelapukan, erosi, transportasi, deposisi, litifikasi atau diagenesa adalah batuan sedimen yang siliciklastik. Nah, jadi yang klastika ya, siliciklastik atau vulkaniklastik. Kalau yang biogenik, biokimia organik, kemudian yang kimiawi itu bisa jadi tidak melalui proses pelapukan atau erosi atau transportasi dulu. Nah, tapi yang jelas dia berupa sedimen yang kemudian nanti menjadi batuan sedimen melalui proses diagenesa. Nah, ini ada beberapa contoh pelapukan ya. Untuk pelapukan yang fisika itu ada frost wedging. Frost wedging itu terjadi ketika biasanya di daerah yang tertutupi es ya. Jadi ketika ada retakan pada tanah kemudian diisi oleh air. Nah, nanti airnya ketika membeku maka akan berubah jadi es. Nah, nanti retakannya jadi lebih besar karena air ketika dia membeku jadi es, volumenya akan bertambah. Nah, gitu kan, sehingga retakannya jadi besar. Ketika nanti mencair lagi, airnya akan atau retakannya akan diisi lagi oleh air gitu, sehingga penuh lagi, kemudian membeku lagi jadi es, kemudian retakannya jadi tambah besar lagi dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga dia berupa perbedaan temperatur harian. Jadi misalnya siang hari sangat panas, kemudian pada malam harinya sangat dingin. Itu juga bisa menyebabkan pelapukan fisika. Kemudian unloading ini pelepasan beban ya, atau pengurangan beban. Jadi kalau misalnya tadi dia kena beban dari sedimen di atasnya, kemudian terjadi erosi sehingga sedimen di atasnya berkurang, bebannya pun akan berkurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pelapukan. Nah, itu nanti biasanya dia akan membentuk suatu kekar yang kita sebut sebagai sheeting joints atau kekar lembaran. Kemudian pelapukan kimiawi ada macam-macam, bisa berupa solution, oxidation, hydration, hydrolysis, carbonation dan lain-lain. Oke, nah ini adalah ukuran butir dari sedimen. Jadi ini salah satu tekstur pada batuan sedimen adalah ukurannya. Nah, untuk ukuran batuan sedimen itu kita bisa bagi atau bisa kita kelompokkan jadi beberapa kelompok ukuran ya. Ada kelompok clay atau lempung. Itu kalau misalnya ukurannya kurang dari 1/256. Jadi kalau ukurannya kurang dari 1/256 maka sedimennya kita sebut sebagai clay atau lempung. Nah, kemudian kalau misalnya ukurannya 1/256 sampai 1/16 mm ya, ini dalam milimeter, itu nanti kita sebut sebagai silt atau lanau. Nah, jadi clay, lempung, silt, lanau. Nah, cuma karena ukurannya sangat kecil, 1/16 mm, kurang dari 1/16 mm itu kan sangat kecil. Nah, kadang kita susah membedakan antara clay dan silt. Nah, kalau misalnya susah dibedakan antara clay dan silt, maka kita sebut sebagai mud atau lumpur ya. Lumpur. Nah, kalau ukurannya misalnya lebih besar, misal ukurannya 1/16 sampai 2 mm, maka kita sebut sebagai sand atau pasir. Nah, sebenarnya sand ini nanti dibagi-bagi lagi. Jadi kalau misalnya dia 1/16 sampai 1/8,
1/16 sampai 1/8, berarti dia pasir sangat halus. 1/8 sampai 1/4 berarti pasir halus. 1/4 sampai setengah pasir sedang, setengah sampai 1 pasir kasar, 1 sampai 2 pasir sangat kasar. Nah, nanti yang lebih dari 2 mm itu kita sebut sebagai gravel. Lebih dari 2 itu istilahnya gravel. Nah, cuma nanti gravel ini dibagi-bagi juga. Misal yang ukuran 2 sampai 4 itu kita sebut sebagai kerikil atau granules ya, granul. Kemudian 4 sampai 64 itu disebut sebagai pebble ya, atau kerakal pebble. Kemudian 64 sampai 256 itu nanti kita sebut sebagai cobble atau berangkal. Sedangkan yang ukurannya lebih dari 256 mm itu kita sebut sebagai bongkah atau boulder. Nah, itu nama sedimennya. Kalau nama batuannya nanti tergantung sama ukurannya. Kalau misalnya dia ukurannya clay, berarti namanya clay stone atau batu lempung. Kalau misalnya ukurannya silt, berarti nama batuannya siltstone atau batu lanau. Kalau ukurannya sand, berarti namanya sandstone atau batu pasir. Nah, kalau ukurannya gravel, nah nanti kita lihat fragmennya. Kalau misalnya ukurannya gravel ya, nanti dilihat fragmennya. Kalau fragmennya itu runcing, maka kita sebut sebagai breksi. Kalau misalnya fragmennya bundar, kita sebut sebagai konglomerat. Nah, jadi nama batuannya nanti kalau berdasarkan ukurannya kita punya batu lempung ya, batu lanau, kemudian batu pasir, dan breksi serta konglomerat. Itu adalah contoh-contoh untuk batuan sedimen silisiklastic. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak bisa bedakan antara lempung dan lanaunya, ya kita sebut mat kan. Nah, nanti batuannya namanya jadi mat rock. Kalau misalnya mat rocknya nanti punya laminasi, mat rocknya misalnya berlaminasi. Laminasi itu lapisan ya yang ukurannya kurang dari 1 cm, namanya laminasi. Jadi kalau punya laminasi, atau lebih tepatnya bedding facility ya, nah nanti batuannya kita sebut sebagai shell atau batu serpih. Sedangkan kalau misalnya ada kandungan karbonatnya tapi tetap masih dominan yang silika, misal karbonatnya kurang dari 40% tapi ada ya, maka batuannya itu kita sebut sebagai lanau. Napal atau marl. Ya, itu batu lempung atau batu lanau yang karbonatan, itu kita sebut napal atau marl. Oke, nah ini ukuran-ukuran ini itu dikenal sebagai skala Wentworth. Jadi untuk ukuran
sedimen, butir sedimen itu mengikuti suatu skala yang disebut sebagai skala Wentworth. Nanti penamaannya berdasarkan ukuran pada skala ini. Oke, nah ini contoh-contoh gambar batuan sedimen ya. Kalau misalnya batuan sedimen itu dia nanti ukurannya, misal ini ukurannya pasir ya, kecil-kecil, berarti ini namanya batu pasir. Nah ini ada lapisannya. Nanti perlu diukur, kalau misalnya kurang dari 1 ya berarti dia bukan lapisan tapi laminasi. Nah kalau warnanya gelap kayak gini, ini kemungkinan batu lempung. Itu warnanya biasanya agak gelap kayak gini dan ukuran butirnya kecil sehingga kelihatan halus. Nah yang ini adalah konglomerat, jadi kita bisa lihat ini fragmennya ya. Fragmen kan butiran yang lebih besar. Nah fragmen-fragmennya ini dia bentuknya itu bundar-bundar atau istilahnya rounded, bundar-bundar. Ini berarti konglomerat. Tapi kalau misalnya fragmennya itu runcing-runcing seperti ini, nah ini runcing-runcing ya, atau angular istilahnya, nah berarti dia batu breksi. Ini berarti breksi. Kalau yang hitam ini batu bara ya, batu bara. Kemudian kalau yang di bawahnya yang ini itu kita bisa lihat ada fosil nih, ada fosil kerang ya. Nah jadi ini adalah batu gamping. Nah nanti bisa kita uji dengan fish test. Nah kemarin waktu mempelajari tentang mineral, ada golongan mineral yaitu golongan karbonat, itu bisa kita lakukan fish test. Jadi dengan diteteskan HCl, kalau misalnya keluar buihnya berarti dia karbonat, seperti itu. Nah kalau ini batu gypsum ya, ini iron oxide, ini batu gypsum, iron oxide, kemudian ini breksi juga. Nah, ini runcing-runcing breksi. Kalau ini chalk, batu kapur. Jadi biasanya batu kapur ini sebenarnya masuk golongannya batu gamping juga, tapi dia sudah lama tersingkap di daratan sehingga biasanya dia punya tekstur seperti kapur ya, rapuh, dan ukurannya biasanya halus. Kemudian ini, nah ini juga kita punya fosil-fosil juga di sini, berarti ini batu gamping. Nah kalau ini kemungkinan batu lempung ya. Oke, nah kemudian struktur sedimen. Tapi sebelum ke struktur sedimen, aku akan jelaskan beberapa tekstur sedimen lainnya selain ukuran. Jadi tekstur sedimen itu yang pertama ukuran. Nah ukuran tadi sudah dijelaskan, yaitu yang ada pada skala Wentworth. Kemudian yang kedua itu adalah morfologi. Morfologi butir sedimen itu bisa kita bagi menjadi bentuk, kemudian roundness, dan sphericity. Untuk bentuk butir sedimen itu nanti kita perlu membandingkan panjang dari sumbu-sumbunya, sumbu ABC-nya, sehingga nanti kita punya bentuk equant, prolet, dan sebagainya. Kalau roundness ini derajat kebundaran. Jadi seberapa dekat dia dengan bentuk kebundaran. Kalau sphericity itu derajat kebolaan. Jadi seberapa dekat sebutir sedimen ke bentuk bola, sphere ya. Jadi kalau roundness itu kita lihatnya 2 dimensi aja, sedangkan sphericity itu kita perlu lihat secara 3 dimensi. Nah kalau yang roundness nanti dia dibagi jadi 2 ya, yang rounded ya berarti dia bentuknya mendekati bentuk bundar. Nah, atau kita ya bundar aja gitu ya. Kemudian yang satunya lagi itu adalah angular itu menyudut. Nah, menyudut itu yang runcing-runcing, nah itu namanya angular. Untuk derajat kebolaan nanti kita punya high sphericity, kalau misalnya dia dekat sama bentuk bola. Kalau misalnya jauh dari bentuk bola maka namanya low sphericity.
Kemudian yang ketiga ada namanya sortasi. Sortasi itu adalah pemilahan butir. Nah, jadi ini nanti untuk sortasi, untuk pemilahan butir kita perlu lihat ukuran atau keseragaman dari ukuran butirnya. Nah, kalau misalnya kita punya butirannya ukurannya relatif seragam, relatif seragam seperti ini, ya berarti dia well sorted, sortasinya baik. Well sorted, sortasinya baik. Tapi kalau misalnya ukurannya ada yang besar, kemudian ada yang kecil, nah, ukurannya beragam ya, macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ini berarti dia sortasinya buruk atau poorly sorted, seperti itu. Kemudian ada lagi kemas atau fabric ya, kemas atau fabric. Nah, untuk kemas ini nanti bisa dibagi jadi dua, ada kemas terbuka dan kemas tertutup. Kemas terbuka itu bahasa Inggrisnya matrix supported, sedangkan kemas tertutup itu grain supported. Nah, sebenarnya dari namanya kita sudah bisa menduga ya, matrix supported berarti dia dominan matrixnya, sedangkan grain supported berarti dominan grain atau fragmennya. Nah, nanti kalau untuk kemas terbuka berarti gambarannya misalnya kita punya batuan, untuk kemas terbuka itu matriksnya lebih banyak, nah, sedangkan fragmennya itu dikit dan dia ngambang di antara matriksnya. Jadi antar fragmennya, antar grain yang ukurannya lebih besar ini itu tidak saling bersentuhan. Nah, sedangkan kalau kemas tertutup itu berarti antar fragmennya saling bersentuhan sehingga dia didominasi oleh fragmen. Nah, sedangkan matriksnya nanti mengisi di antaranya aja. Nah, itu tekstur-tekstur untuk batuan sedimen. Jadi kenampakannya dia dalam kenampakan butirannya ya, atau hubungan antar butirnya. Kemudian struktur sedimen. Struktur sedimen ini di kenampakan yang lebih besar. Nah, itu nanti struktur sedimen itu bisa kita bagi jadi 4 struktur sedimen. Yang pertama struktur sedimen deposisional yang terjadi bersamaan dengan proses pengendapan. Kadang disebut juga sebagai struktur sedimen syn deposisional. Nah, kadang pakai syn depannya, syn deposisional. Itu struktur sedimen yang terbentuk bersamaan dengan proses pengendapan. Sedangkan yang nomor 2 ini ada struktur sedimen post deposisional. Post berarti dia sesudah. Nah, berarti struktur sedimen ini adalah jenis struktur sedimen yang terbentuk sesudah pengendapan. Tapi sebelum mengeras. Nah, sebelum batuannya menjadi keras. Sebelum sedimennya jadi batu ya. Belum bisa disebut sebagai batuan karena dia masih berupa sedimen, belum mengeras, belum menjadi batu. Kemudian yang ketiga adalah struktur sedimen erosional. Nah, ini adalah struktur sedimen yang terbentuk akibat proses erosi, jadi hasil erosi. Nah, nanti akan menghasilkan struktur sedimen yang erosional. Kemudian yang keempat, struktur sedimen biogenik. Struktur sedimen biogenik adalah struktur sedimen yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas organisme. Itu struktur sedimen biogenik. Nah, kita akan bahas struktur-struktur sedimen ini satu-satu. Oke, yang pertama adalah struktur sedimen deposisional. Struktur sedimen deposisional itu ada macam-macam ya. Yang pertama ini gambarnya seperti ini. Ini struktur lapisan namanya atau bedding. Nah, jadi yang pertama itu berupa lapisan atau bedding ya.
Nah, lapisan ini ya biasa dia berupa lapisan. Biasanya lapisan, kemudian yang nomor 2 adalah laminasi. Karena sama, lapisan itu sama dengan laminasi, cuma bedanya laminasi itu tebalnya ini ya kurang dari 1 cm. Nah, dia disebut sebagai laminasi. Jadi ukurannya lebih kecil daripada lapisan, tapi proses pembentukannya sama. Jadi kalau ada cekungan pengendapan, dia diendapkan, kemudian diendapkan lagi lapisan di atasnya, diendapkan lagi lapisan sedimen di atasnya, dan seterusnya, sehingga akan membentuk lapisan. Nah, kemudian yang ketiga itu ripple. Ripple ini atau bahasa Indonesia gelembur ya, gelembur, ripple. Ripple itu dia juga terbentuk melalui proses deposisional, cuma bagian atasnya itu enggak rata seperti ini, tapi dia bergelombang. Jadi nanti kita punya bentuknya seperti ini, ada sisi yang lebih landai dan ada sisi yang lebih terjal kalau dia berupa current ripple. Karena nanti ripple ada 2 jenis ya, ada current ripple ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua itu wave ripple. Kalau wave ripple dia relatif simetris bentuknya, jadi beda dengan current ripple. Kalau current ripple kan ada yang lebih landai, ada yang lebih terjal ya. Tapi kalau wave ripple itu dia simetris. Nah, kenapa? Karena arus pembentuknya untuk yang wave ripple ya, pembentuknya itu arahnya bolak-balik. Nah, sehingga bentuknya relatif simetris. Sedangkan current ripple itu arahnya cuma dari satu arah. Nah, seperti ini, datang dari bagian yang lebih landai. Jadi arus membentuknya itu datang dari bagian yang lebih landai. Nah, nanti akan membentuk ripple yang bentuknya seperti ini. Nah, di skala yang lebih besar nanti ripple akan jadi yang namanya dune. Nah, ini aku hapus dulu. Ini yang nomor 4 adalah dunes. Ya, kalau dunes sama seperti ripple, cuma ukurannya lebih besar. Nah, seperti ini. Dan lebih umum dijumpai pada daerah gurun. Nah, karena dunes ini biasanya terbentuk oleh pasir. Jadi dia terbentuk oleh endapan pasir yang dibawa oleh angin di bentang alam eolian umumnya. Nah, sama arah anginnya atau arah paleocurrent ya istilahnya ya. Paleocurrent itu adalah arah arus dulu, arus pembentuknya. Nah, itu istilahnya paleocurrent. Itu berarti datang dari arah yang landai. Nah, pada saat proses pengendapannya nanti dia pasirnya itu, ini kan pasir ya, tumpukan pasir, gundukan pasir yang kita sebut sebagai dunes. Nanti pasirnya masih akan terus ditransport. Nah, nanti lewat di bagian sisi yang lebih landai ini, ditiup oleh angin, kemudian diendapkan lagi di bagian depannya. Nah, kemudian diendapkan lagi di bagian depannya, diendapkan lagi di bagian depannya seperti ini. Nah, yang ini juga. Jadi prosesnya akan terus berjalan sehingga nanti seolah-olah si dunesnya ini bergerak. Nah, dunesnya akan bergerak ke arah sana. Nah, ini pergerakan dunes ini itu disebut sebagai migrasi dunes. Nah, migrasi dunes akan membentuk struktur sedimen yang baru, yang ini. Jadi kalau tadi yang bentuk seperti ininya tadi itu disebut sebagai dunes ya. Kemudian ketika dia bermigrasi kemudian jadi batuan, nanti kan kita jumpai lapisan batuan yang dia miring-miring. Nah, tapi bukan karena tektonik, melainkan karena migrasi dunes. Nah, ini kemudian kita kenal sebagai cross bed atau silang siur. Jadi silang siur itu terbentuk melalui proses migrasi dunes. Penampakannya ya H5 ya, cross bed.
Nampakannya pada batuan nanti kayak gini, silang siur. Nah kalau untuk gambarnya, untuk gambar ripple itu yang ini ya, ini simetris, jadi ini adalah wave ripple yang gambar nomor 2. Nomor 2 ini adalah wave ripple. Nah yang current ripple itu gambar nomor 3, ini tadi lapisan nomor 1, nomor 3 current ripple. Nah nanti kalau pengen tahu paleo currentnya berarti kita ambil yang lebih landai, sisi lebih landai kan dari sana ya. Nah gini kan, berarti alah paleo currentnya seperti ini tuh, jadi dari bagian landai ke bagian yang lebih terjal. Nah kalau ini nomor 4 ini oh ini nomor 5 ya, nomor 5 itu silang siur, nomor 5 silang siur. Ini juga nomor 5 silang siur juga. Penomorannya nanti mengikuti ini saja, berarti ini nomor 2 tadi kan laminasi ya, berarti ini nomor 3 ripple, ini juga ripple, cuma yang ini adalah wave ripple, kalau yang ini yang current ripple. Nah ini wave ripple ya, current ripple. Dan kita punya silang siur miring-miring seperti ini ya, silang siur. Nah kadang dia kelihatan seperti ini juga ya. Nah ini silang siur juga, eolian silang siur. Kemudian nah ini tadi migrasi Duns ya, dia akan membentuk, ini berarti Duns nih, Duns dia akan membentuk silang siur seperti ini. Nah kadang kalau misalnya Dunsnya terpisah-pisah kayak gini, jadi bukan yang memanjang, karena Duns kan ada macam-macam. Nah ini bisa dipelajari pada bagian bentang alam eolian ya. Kalau dia misah-misah, nah dia bisa membentuk tipe Duns yang meliuk-liuk seperti ini ya. Kemudian struktur sedimen deposisional berikutnya itu ada namanya, ini aku hapus dulu. Nah ini flasher bedding dan lenticular bedding. Kalau flasher itu dia berupa lempung ya, dimana pada lempungnya itu ada lensa-lensa pasir. Nah ini lensa-lensa pasir. Nah, ini namanya flasher bedding. Nah kalau misalnya dia didominasi pasir, kalau flasher bedding ini tadi didominasi oleh lempung ya, kemudian ada lensa-lensa pasirnya. Kalau yang lenticular bedding itu dia didominasi oleh lempung, didominasi oleh pasir. Kalau flasher didominasi oleh lempung, kalau lenticular didominasi oleh pasir dan ada lensa-lensa lempungnya. Nah ini lensa-lensa lempungnya. Ini namanya lenticular bedding. Jadi kebalikan dari flasher bedding. Kalau wavy bedding dia relatif sama ya, kandungan pasir dan kandungan lempungnya relatif sama jumlahnya, sehingga nanti dia akan selang-seling untuk pasir lempung yang bergelombang ya, yang kemudian dikenal sebagai wavy bedding. Nah flasher bedding, lenticular bedding dan wavy bedding ini adalah struktur sedimen yang mencirikan daerah tidal, daerah pasang surut. Nah biasanya dia akan untuk flasher, lenticular atau wavy bedding, tergantung dari sedimennya nanti lebih dominan yang mana. Nah kalau kenampakannya di alam, di lapangan pada batuan ya seperti ini. Nah ini flasher nih, lensa-lensanya, lensa-lensa pasir. Nah kemudian ada lagi, ini namanya imbrikasi. Imbrikasi itu biasanya terjadi pada sedimen yang ukurannya pebble atau ukuran kerikil ya. Jadi kalau kita punya kerikil nanti ketika ditransport, nah ini paleokarnya ya, dia akan miring-miring seperti ini.
tertata seperti genteng, susunan genteng. Nah, itu namanya imbrikasi. Nah, jadi bisa digunakan untuk menentukan paleocurrent juga selain ripple dan dune tadi. Nah, ini kenampakannya kalau di alam kayak gini ya, ukurannya nggak seragam. Kadang kalau misalnya ukuran butirnya nggak seragam ya dia nggak seragam seperti ini gitu. Bisa juga dia bukan sedimen pecahan batuan ya, bisa jadi bukan kerikil tapi berupa fosil, misalnya fosil kerang. Fosil kerang kan dia pipih-pipih juga, jadi bisa juga membentuk imbrikasi. Nah, nanti fosilnya akan tertata-tata juga seperti ini. Nah, fosilnya tertata-tata, itu adalah imbrikasi. Oke, kemudian struktur sedimen lainnya. Untuk struktur sedimen deposisional ada namanya gradasi. Nah, selama proses pengendapan itu kan proses pengendapannya tidak spontan, jadi proses pengendapan itu terjadi dalam kurun waktu tertentu, prosesnya biasanya lama. Nah, ketika proses pengendapan itu, maka butiran yang ukurannya lebih besar itu dia akan diendapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ukuran butiran yang lebih kecil nanti diendapkan setelahnya, sehingga biasanya untuk ukuran butir yang lebih kecil dia posisinya akan lebih atas dibandingkan ukuran butir yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita punya lapisan batuan seperti ini, nanti kita akan jumpai ukuran yang besar itu ada di bawah, kemudian makin ke atas itu ukurannya makin kecil. Nah, ini namanya gradasi, atau lebih tepatnya disebut sebagai normal gradasi normal ya, normal graded. Nah, karena normalnya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia mengalami pembalikan oleh tektonik, lapisannya terbalik ya, ini kan bagian topnya, ini bagian bottom. Nah, kalau misalnya lapisannya terbalik, bottomnya jadi di atas, kemudian topnya jadi di bawah, maka nanti kita akan jumpainya posisinya juga terbalik, yang besar ada di atas, nah sedangkan yang ukuran yang lebih kecil nanti akan kita jumpai di bagian bawah. Ini namanya inverse graded atau gradasi terbalik. Gradasi terbalik. Nah, gradasi ini bisa kita amati pada satu lapisan batuan. Nah, karena nanti ada yang mirip juga seperti normal graded dan inverse graded. Jadi makin ke atas makin halus atau makin ke atas makin kasar. Nah, tapi istilahnya bukan gradasi ya. Jadi nanti kita punya yang namanya fining upward dan coarsening upward. Nah, kalau fining upward nanti kita jumpai ada tumpukan lapisan batuan kayak gini ya. Kemudian di bagian bawahnya misalnya konglomerat, kemudian atasnya pasir, atasnya lagi misalnya lempung. Nah, ini fining upward namanya. Jadi makin ke atas itu makin halus ukurannya. Kalau coarsening upward berarti kebalikannya. Coarsening upward berarti bawahnya yang halus, nah kemudian atasnya pasir, kemudian kasar di atasnya. Ini coarsening upward. Nah, ini coarsening upward itu tidak menandakan terjadinya pembalikan. Nah, kalau misalnya gradasi terbalik tadi yang inverse graded itu kan artinya telah mengalami pembalikan oleh tektonik. Nah, kalau coarsening upward itu enggak. Nah, karena bisa saja di coarsening upward ini dia justru gradasinya gradasi normal. Nah, misalnya ini nih, misalnya ini kan pasir nih, di bagian tengahnya ini pasir, misalnya pasirnya ternyata bergradasi. Nah, di bagian bawahnya itu pasirnya pasir yang sangat kasar, kemudian makin ke atas itu dia makin halus ukuran pasirnya. Nah, berarti kan pasirnya bergradasi. Nah, gradasinya normal, makin ke atas makin halus untuk di pasirnya ini, berarti dia punya normal graded atau gradasi normal. Tapi secara keseluruhan dia tetap coarsening upward. Nah, jadi yang menandakan atau yang bisa digunakan untuk menentukan bagian atas dan bawah lapisan itu adalah gradasi. Sedangkan fining dan coarsening upward itu tidak bisa. Nah, lalu kenapa dia semakin ke atas semakin kasar? Itu terjadi karena perubahan energi. Jadi untuk coarsening upward dan fining upward itu bisa digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan energi. Misal energi pengendapan ya.
Misal tadinya energinya besar, artinya arusnya kencang. Nah, kalau arusnya kencang, maka yang diendapkan itu endapan yang ukurannya besar. Nah, nanti ini terjadi makin halus. Oh, berarti arusnya makin melemah atau energinya makin melemah. Nah, kalau misalnya yang coarsening upward, berarti energinya makin menguat. Yang tadinya arusnya misalnya tidak kencang, terus lama-lama arusnya menjadi kencang. Nah, ini adalah penguatan energi kan, artinya berarti nanti yang dihasilkan sedimennya ukurannya makin kasar. Nah, membentuk coarsening upward. Nah, fining upward sama coarsening upward bisa juga cuma terdiri dari dua jenis lapisan saja, dua jenis batuan aja. Misal bukan dua jenis lapisan ya, dua jenis batuan. Misal kalau fining upward itu kita punya pasir misalnya ya, batu pasir. Nah, kemudian ada lempung. Nah, terus kita jumpai ternyata pasirnya makin tipis, sedangkan lempungnya itu makin tebal. Nah, ini juga menghalus ke atas namanya, atau fining upward. Jadi bisa dua jenis batuan saja. Nah, dimana pasir yang kasar itu makin tipis, sedangkan yang halus itu makin tebal. Nah, atau kalau yang coarsening upward berarti misal di bawahnya pasir, tapi pasirnya tipis ya, tipis. Kemudian ada lempung yang relatif lebih tebal, kemudian pasirnya makin kasar, sedangkan lempungnya makin tipis. Nah, ini adalah coarsening upward namanya. Bisa juga seperti itu, fining upward dan coarsening upwardnya. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk struktur sedimen deposisional atau struktur sedimen yang terbentuk melalui proses pengendapan dan bersamaan dengan proses pengendapannya. Oke, kemudian struktur sedimen post deposisional. Nah, ini struktur sedimen yang terbentuk setelah pengendapan tetapi sebelum batuannya menjadi keras atau sebelum batuannya membatu. Nah, ada beberapa jenis untuk struktur sedimen post deposisional ya, tapi yang paling terkenal itu namanya load and flame. Load and flame itu kalau misalnya kita punya lempung ya, lempung, jadi ada lapisan lempung yang dia masih basah, belum mengeras. Kemudian ketika dia sedang mengalami proses diagenesa tapi dia belum jadi batuan, itu datang sedimen berikutnya yang ukurannya lebih kasar, misalnya ukurannya lebih kasar. Nah, efeknya apa? Nanti si pasir di atasnya ini itu akan menekan lempungnya. Nah, sehingga dia akan mengalami differential pressure ya, dia akan mengalami tekanan pada daerah-daerah tertentu. Nah, ketika dia mengalami tekanan ini ya bentuknya akan berubah kan, jadi ketekan. Nah, nanti kan ini nekan ke bawah, pasirnya akan nekan ke bawah, kemudian airnya yang ada di lempungnya karena dia masih basah itu akan lari ke samping-samping. Nah, kemudian kalau misalnya ketemu kayak gini airnya, maka dia akan naik ke atas, kemudian dia akan mendorong si lempung ini masuk ke pasir. Nah, sehingga nanti dia akan membentuk seperti ini. Nanti hasil akhirnya itu kita akan jumpai struktur di mana ada cekungan, kemudian ada flame. Nah, ini kayak jelatan ya. Nah, di bagian bawahnya lempung, ini lempung, dan ini pasir. Nah, bagian yang mengalami pembebanan ini yang mengalami loading ya, maka namanya disebut sebagai load. Sedangkan bagian yang seperti api ini namanya flame. Nah, jadi kita punya load and flame. Nah, biasanya bentuk dari loadnya ini itu juga bisa menandakan arusnya itu datangnya dari mana. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, kemungkinan itu proses pengendapannya itu arahnya seperti ini, ke sini. Nah, jadi kan nanti pasirnya itu ketika dia datang dia akan dorong
dorong si lempungnya. Nah, dorong kayak gini kan. Nah, didorong ke sana, dorong ke sana, sehingga untuk load sama flame ini gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menentukan bagian atas sama bawah perlapisan, karena bentuknya kan khas ya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya terbalik, ya berarti dia sudah mengalami pembalikan oleh tektonik. Oke, itu yang pertama, load and flame. Kemudian kalau digambar itu seperti ini. Nah, ini di alam ya, ini load and flame. Ada juga laminasi konvolut. Laminasi konvolut. Laminasi konvolut itu laminasi tapi dia masih basah. Nah, sehingga ketika terjadi pembebanan nanti laminasinya akan meliuk-liuk. Nah, meliuk-liuk kayak gini. Dan meliuknya bisa nggak jelas ya proses liukannya seperti apa, itu namanya laminasi konvolut. Kemudian slam. Kalau slam itu biasanya terjadi karena sedimen yang masih belum mengeras itu tergelincir. Nah, misal tadinya dia diendapkan di atas suatu permukaan yang datar ya, lempung misalnya. Nah, tapi kemudian yang permukaan yang datar ini, yang horizontal, dia jadi miring karena tektonik. Nah, nanti lempungnya akan jatuh karena dia masih basah kan. Nah, dia masih basah, dia akan jatuh, meluncur ke bawah, luncuran. Bentuk luncuran seperti ini yang kita sebut sebagai slam. Nah, atau bisa juga dia tadinya sudah di bagian yang miring, memang dia diendapkan di bagian yang miring, tapi kemudian terjadi gempa sehingga jadi nggak stabil, lalu turun meluncur ke bawah. Nah, slam bisa juga seperti itu. Atau ada lagi yang keempat ya, tadi ada laminasi konvolut, slam, kemudian load and flame, terus ada lagi dewatering. Nah, dewatering itu sebenarnya sama seperti load and flame ya. Prosesnya namanya dewatering. Jadi proses keluarnya air itu kan dewatering atau desikasi tadi ya. Nah, ini lebih spesifiknya kita akan pakai istilah dish and pillar ya. Jadi tadi ada load sama flame, kemudian ada dish and pillar. Nah, dish and pillar ini biasanya kalau misalnya dia terjadi pembebanan, ketika airnya bergerak turun kan didorong ya ke bawah karena beban, itu dia akan guratan-guratan pada lapisan batuannya nanti ketika sudah mengeras. Nah, ketika airnya ngalir itu dia membentuk guratan, kemudian nanti lari ke samping-samping. Nah, di sini ketika dia naik ke atas itu juga membentuk guratan ke atas. Nah, yang ini disebut sebagai dish, yang ini namanya pilar. Nah, jadi bentuknya seperti ini, dish and pilar. Kalau yang ini namanya stilolit. Nah, ini terjadi karena tekanan. Nah, tekanan beban dari atas ya sama bawahnya. Kalau misalnya bawahnya udah mengeras, nah dia ditekan dan dia belum mengeras, belum jadi batuan, nah nanti dia akan membentuk seperti ini nih. Nah, ini namanya stilolite. Oke, itu untuk struktur sedimen post deposisional. Ini selanjutnya struktur sedimen erosional. Struktur sedimen erosional itu struktur sedimen yang terbentuk karena hasil erosi. Nah, untuk struktur sedimen hasil erosi berarti dia udah mengeras, udah jadi batuan, baru dia mengalami erosi kan. Nah, sehingga bentuknya terubah. Nah, untuk struktur sedimen yang erosional ini yang paling terkenal adalah flood cast. Nah, itu gambarnya yang ini ya. Ini flood cast, ini juga flood cast. Nah, flood cast pembentukannya gimana? Jadi kalau misalnya ini dasar dari sungai, bed ya, kemudian ini adalah permukaan air sungainya, nanti kan air akan mengalir. Nah, air mengalir yang di bagian bawah itu bersentuhan dengan permukaan sungai atau dasar sungainya. Nah, karena dasar sungai yang tidak rata, maka nanti akan membentuk
eddies atau perputaran air, turbulence. Turbulence ini nanti akan menggerus dasar sungainya. Nah, sehingga nanti setelah digerus kita akan dapati bentuknya itu seperti ini. Semakin dalam kan gerusnya. Nah, bentuknya seperti ini kalau dilihat dari samping. Misalnya ini dasar sungainya lempung gitu ya. Nah, nanti lempungnya akan dierosi. Nah, dierosi sehingga bentuk seperti ini. Kemudian nanti sedimen yang dibawa oleh sungainya akan diendapkan di sini. Nah, misal pasir. Nah, sehingga nanti kalau misalnya jadi batuan, maka kita akan jumpai batu lempung, ya, batu lempung. Terus di atasnya ada batu pasir. Nah, jadi kalau kita lihat dari genesanya, dari proses pembentukannya, berarti arah paleokarennya itu datang dari bagian yang lebih terjal. Nah, ini namanya flute, belum jadi cast. Karena kalau cast itu biasanya dia sudah berupa cetakan ya. Jadi bagian lempungnya sendiri itu udah tererosi. Jadi misalnya gini, dia kena tektonik misalnya, sehingga posisinya jadi terbalik, mengalami pembalikan. Nah, berarti pasirnya ada di bawah ya. Kemudian atasnya adalah lempung. Nah, nanti ketika terjadi proses erosi, maka lempungnya akan habis. Nah, karena lempung ini ukuran butirnya kan lebih halus. Sedimen yang ukuran butirnya lebih halus itu lebih mudah tererosi dibandingkan sedimen atau batuan sedimen yang ukuran butirnya lebih kasar. Nah, sehingga nanti batu lempungnya ini akan tererosi, menyisakan batu pasirnya aja dengan cetakan cast. Nah, seperti ini. Jadi kita punya cetakan flute-nya ya, atau flute cast namanya. Kemudian ada batu pasirnya. Nah, nanti harusnya ya tetap dari arah yang lebih terjal, bagian yang lebih terjal. Nah, ini flute cast. Jadi kalau kita lihat di sini penampakannya seperti ini. Nah, berarti arusnya itu datang dari kiri bawah ke kanan atas. Atau kalau yang ini berarti kayak gini. Bagian yang terjal berarti di sebelah kiri ke kanan. Nah, itu arah paleokarennya. Jadi flute cast ini bisa digunakan untuk menentukan paleokaren, juga menentukan top and bottom perlapisan. Nah, ini kalau dia udah kelihatan di atas ya berarti dia udah mengalami pembalikan kan, atau kalau dalam kasus di gambar-gambar ini dia udah miring posisi dari lapisan batuannya. Ini bagian bawah nih. Yang ada castnya ini bagian bawah lapisan bottom. Nah, jadi dia penciri bagian bawah. Oke, nah kemudian ada grooves. Grooves itu gambar yang ini grooves namanya. Jadi kalau ini groove cast. Nah, kalau misalnya kita punya batuan, nanti ada angin misalnya membawa pasirnya akan menggores permukaan batuan tersebut. Nah, sehingga terbentuk goresan-goresan seperti ini. Nanti kalau misalnya goresannya terisi, kemudian batuan yang